pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM yang bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap, yang saling menghormati adat istiadat dan budaya masing-masing. Hak asasi manusia bersifat langgeng, yang berarti hak asasi manusia adalah hak manusia yang didapat sejak dalam kandungan hingga meninggal. Hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi yang terdapat pada pasal 28I ayat 1, yaitu 1. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup yaitu suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya tidak dibunuh oleh manusia lainnya. Selanjutnya, hak untuk tidak disiksa dan tidak diperbudak, yaitu manusia lahir di bumi bukan untuk disiksa dan bukan untuk diperbudak. Semua orang itu sama, tidak ada perbedaan apapun. Selanjutnya, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, yaitu setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda. Jadi setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda pula. Jadi kita seharusnya tidaklah egois dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Maksudnya adalah seorang diakui sebagai subjek hukum yang bisa melakukan semua tindakan hukum atau cakap hukum. Selanjutnya, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yaitu maksud hak tersebut adalah hukum tidak bisa dikenakan atau diberlakukan sebelum produk hukum dibuat atau disahkan. Hak-hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi. Adapun hak-hak yang bisa dikurangi yaitu hak berorganisasi dan hak berekspresi. Seorang bisa dibatasi dengan adanya undang-undang, misalnya setiap orang berhak membangun atau memiliki tempat tinggalnya sendiri. Namun, orang lain tidak berhak mengusir atau mengganggu tempat tinggal orang lain dengan cara sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau, pemerintah tidak berhak sewenang-wenang mengusir tempat tinggal orang lain tanpa adanya prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak asasi manusia orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati hak asasi manusianya untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang HAM. Ada yang tahu kepanjangan HAM? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Coba Aji ulangi. Hak asasi manusia. Ya, walaupun ada salah ya. Iya. Ada yang ingin bertanya tentang HAM? Saya Bu. Ya, Amel. Apa yang dimaksud dengan HAM? Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar manusia yang telah dimiliki sejak masih lahir ke dunia, yang berlaku secara universal serta diakui oleh semua orang. Apakah saudari Anu sudah mengerti? Sudah. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Apa tujuan dari HAM? Tujuan HAM adalah melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, dan mendorong tindakan yang dimana dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Sudah ya, sudah habis. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang HAM. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar manusia yang telah dimiliki sejak masih lahir ke dunia, yang berlaku secara universal serta diakui oleh semua orang. Tujuan HAM adalah melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, dan mendorong tindakan yang dimana dilandasi kesadaran atau tanggung jawab
negara wajib melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah. Sekian materi HAM dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi HAM. Pasti kalian berpikir, apa itu HAM? HAM adalah hak-hak yang telah melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi oleh hukum, negara, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang berarti HAM telah menjadi kodrat manusia. HAM juga bersifat universal, yang berarti berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat dan budaya masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang berarti HAM sudah ada sejak kita dari kandungan hingga kita meninggal nanti. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk meraih kemerdekaan, hak untuk beragama, hak untuk tidak diburu budak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan terakhir adalah hak untuk tidak dituntut hukum berlaku surut. Hak tadi tidak dapat dikurangi, dan hak selain itu tergolong sebagai hak dapat dikurangi. Contohnya hak untuk berorganisasi, hak untuk berekspresi. Mari ciptakan